Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah serta pertolongan darinya lah kita kembali bisa duduk di tempat ini, di salah satu rumah di antara rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat At-Takatsur. Betul ibu-ibu? Saya kira salah. Kalau salah diingatkan biar. Baik. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini adalah surat yang ke-102 dalam urutan surat Al-Quran. Di antara nama lain dari surat At-Takatsur yaitu surat Al-Maqabir. Surat Al-Maqabir. Kenapa disebut dengan surat Al-Maqabir? Karena kata Al-Maqabir itu sendiri hanya terdapat dalam satu surat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat At-Takatsur. Jadi dia disebut atau nama lainnya surat apa, Bu? Al-Maqabir. Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Dan dia terdiri dari 8 ayat. Dan para ulama mengkategorikan surat ini ke dalam kategori surat Makkiyah. Ke dalam kategori surat apa, Bu? Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Nah, ibu-ibu, kenapa? Diturunkan di kota Mekah. Alhamdulillah, salah. Karena Nabi belum berhijrah. Jadi surat ini disebut dengan surat Makkiyah karena surat ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Jadi ingat patokannya itu hijrah ya. Ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ada surat yang diturunkan di kota Mekah, tapi dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Mana contohnya? Surat An-Nasr. Surat apa, Bu? Surat An-Nasr. Itu surat Madaniyah, berbicara tentang Fathul Makkah. Meskipun diturunkan di Mekah, tapi dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Baik. Kita baca surat ini terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur.
Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan. Apa maksudnya dua ayat ini? Hadhil jumlatun khabariyah yukhbirullah ta'ala azza wa jalla biha al-ibad mukhatiban lahu. Dua ayat pertama ini sebagai kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagai kabar bahwasanya bermegah-megahan, berlomba-lomba mengumpulkan harta duniawi menjadikan kita lalai, tertipu, terpedaya dari kita beribadah kepada Allah. Sehingga kelalaian itu menjadikan kita sampai masuk ke dalam kuburan baru ingat, oh ternyata kita hidup ini bukan untuk kerja doang, tapi ibadah. Tapi kita hidup ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi syagolakum hatta lahautum an ma huwa ahammu min dzikrillah ta'ala wal qiyam bit ta'ah. Dunia menjadikan kita lalai, menjadikan kita sibuk, sehingga kita lupa untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan ketaatan. Maka di sini Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dunia? Karena memang perkara dunia itu merupakan perkara yang sering melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah. Usianya dihabiskan untuk melakukan kerja, untuk kerja. 8 jam tidak cukup, ditambah dengan lemburnya. Rela untuk menukar waktunya dengan urusan-urusan dunia. Kapan sadarnya? Tahu-tahunya sudah usia 60 tahun baru sadar. Sebentar lagi mau mati. Sementara usianya terbuang begitu saja hanya untuk mengejar pundi-pundi dunia. Orang Islam itu tidak hidup di dunia selamanya. Orang Islam itu tuh negerinya akhirat. Dunia ini cuma sebatas jembatan, tempat singgah sebentar. Kayak jenengan misalkan melakukan satu perjalanan panjang, atau ibarat kata ya, kita naik kendaraan dari Surabaya ke Jakarta. Tiba-tiba di tengah jalan kita harus capek, istirahat di rest area. Nah, rest area itu seperti dunia ini sementara. Kita tuh akan menuju kampung kita. Namun laksananya tempat persinggahan kadang-kadang ada sesuatu yang bisa menjadikan mata itu terpesona. Kita kalau pergi ke rest area, kadang-kadang kita singgah di rest area, ada hal-hal yang membuat mata itu, bagus ya tempatnya, masjidnya bagus ya, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, dunia itu seperti itu. Allah jadikan dunia ini satu tempat yang sangat indah. Makanya kata Nabi SAW, inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu dipenuhi dengan perkara yang manis-manis dan menyejukkan mata. Sehingga tatkala seorang tidak paham dengan hakikat dunia, dia terlalai, terlena, dan menjadikan yang tadinya orientasi dia untuk mengejar akhirat jadi terbuang percuma, karena dia menukarnya dengan mengejar dunia. Makanya Allah ingatkan kepada kita, bermegah-megahan, berlomba-lomba memperbanyak harta, ya, itu menjadikan kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan kalian. Apa maksudnya? Yakni ila anzurtumul maqabir, sampai kalian dibawa menuju liang lahat kalian, yakni ila anmutum. Tahu-tahunya sebentar lagi mau mati. Fal insanu majbulun ala takatsur an yamut.
Sementara manusia itu mereka tidak sadar. Mereka hanya berlomba-lomba mengumpulkan harta duniawi, tapi mereka lupa bahwasanya mereka akan pergi meninggalkan apa yang mereka kumpulkan tersebut. Harta yang kita kumpulkan ini jamaah, tidakkah semuanya kita bawa mati? Hanya yang kita bawa mati itu 3 bagian dari harta tersebut. Yang pertama, apa yang sudah kita makan menjadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai kemudian sampai rusak. Kalaupun dia tidak sampai rusak, kita berikan kepada orang lain, itu pun hanya sebentar kita memakainya di dunia. Sisanya untuk orang lain bagian. Dan yang ketiga, apa yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, itu yang menjadi bagian kita. Sementara uang yang kita tabung di bank, rumah megah yang kita bangun, kendaraan yang mewah, itu hanya kita menggunakan sesaat di dunia. Ketika sudah meninggal, semua itu akan menjadi bagian dari harta warisan yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, yattabi'ul mayyit salat. Apabila seorang meninggal dunia, maka dia akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburannya. Yarji'u usnani wa yabqa wahid. 2 di antara 3 itu pulang meninggalkan dia, sedangkan yang 1 akan bersama dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang harta dan keluarganya pulang, meninggalkan dia. Istri kita, anak kita, pasangan kita. Hanya sesaat dia menangis di kuburan. Sampai rumah dia bersedih pun sesaat. Tapi apa terjadi setelah itu? 1 minggu kemudian, 2 minggu, 1 bulan? Apakah mereka akan terus berada dalam kesedihan? Tidak. Kehidupan terus dilanjutkan. Mulailah mereka berpikir untuk membagi harta, bagaimana untuk begini dan begini. Mulai melupakan diri. Harta kita yang tadi capek kita keras keringat, banting tulang kita kumpulkan. Bahkan rela kita menukar waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi tersebut. Sedikit bagi kita, sisanya bagi mereka. Karena ayat ini mengingatkan kepada kita, bukan tidak boleh kita mencari dunia, boleh. Anda punya suami, Anda punya istri, ya, punya anak yang mereka harus diberikan nafkah. Tentu suami istri jangan berikan nafkah kepada suaminya. Suami memberikan nafkah kepada istri. Anda punya istri yang harus Anda berikan nafkah, Anda punya anak yang harus Anda nafkahi. Tidak bisa kita memberikan nafkah hanya dengan bermodalkan cinta. Yang penting aku cinta sama dia, Anda bisa makan cinta itu. Bohong, orang-orang bilang dengan cinta aku bisa hidup. Benar kita cinta sama pasangan kita, benar. Tapi kita juga harus realistis. Hidup itu kalau mau kenyang ya dengan makan itu dibeli dengan harta, bukan dengan cinta. Saya mau pergi ke warung ngapain? Saya mau beli makan dengan cinta. Ya siapa? Kita tidak sedang hidup di dalam negeri dongeng. Negeri nyata. Ya. Silakan mencari, tidak ada masalah. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagian dari duniamu ini. Tapi yang Allah larang kepada kita ini, ketika mengumpulkan harta tujuannya untuk bermegah, tujuannya untuk berbanyak-banyakan, kemudian untuk sombong-sombongan. Kamu mobilmu apa? Oh saya Avanza, Innova dong, di atas Mercy dong. Tinggal di mana? Saya tinggal di Amira Geraha. Itu loh Galaxy dong, Araya lagi. Semuanya itu tidak usah dibanggakan. Kan kita tinggalkan. Bal kullama isdada bihil kibar isdada bihil amal. Sehingga tatkala harta itu semakin banyak, semakin sombong seseorang itu. Orang kalau semakin banyak hartanya, semakin berpotensi semakin sombongnya itu semakin besar.
Dia kalau sudah punya harta banyak, dia berupaya untuk bagaimana menunjukkan dia punya harta. Betul gitu kan? Yang tadinya mungkin kendaraannya biasa, sekarang dia beli kendaraan yang mewah. Yang tadinya mungkin dia punya rumah mungkin sederhana, dia berupaya untuk tetap tinggal di situ, tapi dia bangun yang lebih besar supaya dia kelihatan lebih wah daripada yang lain. Kebanyakan seperti itu orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, la ba'sa bil ghina. Gak apa-apa kaya. Jenengan mau jadi wong sugih gak apa-apa, mau nopo-nopo coba. Jadi manusia yang kaya itu tidak apa-apa. Tapi Nabi memberikan sebuah patokan kepada kita. La ba'sa bil ghina liman yattaqwa. Tapi yang penting menjadi hamba yang bertakwa. Kaya yang bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, dia tahu harta itu mau diapain. Apa yang dia miliki itu dia gunakan untuk apa, dia ngerti. Karena dia paham takwa yang akan membimbing dia untuk menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan dengan takwa itu dia akan meredam dirinya untuk tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Karena dia sadar semua itu hanya titipan dari Allah. Lihat Qarun. Qarun kaya atau tidak, Bu? Pernah ketemu Qarun? Tidak pernah. Pernah ketemu Firaun? Tidak pernah. Tapi kaya kan? Wah kaya. Luar biasa kaya raya mereka. Qarun, Firaun kaya. Tapi coba lihat, ketika terlalu bersandar kepada hartanya, mereka menganggap semuanya dengan harta. Apa yang terjadi kepada mereka? Allah tenggelamkan mereka. Allah hinakan mereka. Allah hancurkan mereka. Tidak ada bekas sedikit pun dalam diri mereka. Bahkan Allah menjadikan Fir'aun sebagai contoh nyata dari kesombongan yang ada di atas muka bumi. Jadi kita harus sadar kita ini mau mati. Ya. Fahuwa yushibu fis sunni wa yashukku fil amal hatta inna rajula lahu tis'una sanata mathalan tajidu indahu minal amali wa tulul amali ma laysa inda syabi alladhi lahu 15 sana. Andai kata manusia ini kata Syekh, Allah tetapkan semuanya hidup 100 tahun, maka selama 100 tahun itu dia punya anak-anak, dia punya cita-cita. Tapi untung manusia itu tidak ditetapkan usianya 100 tahun, hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi itu pun yang pendek, angan-angannya luar biasa. Usia 20 dia akan usia sekian saya mau kuliah di sini. 23 tahun ya usia tamat kuliah dia. 23 deh. 23 atau 24? 23. Usia 23 atau 22 lah. 22 saya tamat kuliah, 23 saya cari kerja, 24 saya nikah yang pertama. Ya. Sampai pendidik karir usia 30 begini saya harus punya ini segala macam. Usia 35, jadi dibuat secara per 5 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun dari 30 ke 35 saya akan begini. Usia 40 dari 35 ke 40 akan begini. Harus punya ini, harus punya itu. Usia 40 sampai 45 nanti usahakan ada istri kedua, gitu kan. Dan cita-cita, Bu. Setuju nggak kalau suaminya cita-cita gitu? Suami-suaminya amin, ibu-ibunya alhamdulillah. Kan yang penting adil, Bu ya. Lihat loh ustaz-ustaz kita banyak yang nikah dua kan. Ya, kan ustaz itu juga panutan, jadi kita harus ikut gitu loh. Sunnah ya. Bagian dari syariat juga. Iya. Kita bercanda. Kalau dia seriusin juga nggak apa-apa. Jadi usia 90 tidak kalah sama yang muda. Yang muda punya cita-cita, yang tua pun tidak mau kalah ya 100 tahun ini. Tidak mau kalah. Maka Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, beliau memberikan sebuah gambaran dengan satu kotak.
Dari di tengah-tengah kotak itu ditaruh titik, dari titik itu ditarik garis panjang sekali. Lalu Nabi mengatakan kotak ini adalah usia, titik itu adalah manusia. Manusia itu dikelilingi dengan usianya, tapi angan-angan manusia melampaui batas usia. Allah tetapkan dia cuma hidup 50 tahun, tapi dia punya planning hidup selama 70 tahun. Itulah manusia gitu. Pasti jenengan punya planning, betul tidak? Ibu-ibu punya planning nggak dalam hidupnya? Kalau ibu nggak punya planning, berarti ibu-ibu ini ibu gabut semua. Ibu apa kata orang itu absurd, nggak jelas. Gabut. Apa gabut itu? Ya, pokoknya itulah. Dan kita tuh punya hidup terus planning, ada planning ya. Usia sekian begini. Benar, boleh. Tapi kita juga harus realistis. Usia itu yang menentukan adalah Allah. Ya. Namun yang ingin disampaikan di sini oleh Allah Ta'ala, Allah ingin bilang sama kita, ada manusia itu yang bersibuk mencari harta, mencari dunia, tapi dia lupa sebenarnya dia akan mati gitu. Dia kira harta itu akan menjadikan dia kekal. Kan itu yang Allah firmankan ketika kita membahas surat Al-Humazah, betul tidak? Ketika Allah Ta'ala mengatakan yahsabu anna malahu akhlada, mereka kira harta itu akan mengekalkan mereka. Tidak akan pernah. Harta itu tidak akan bisa mengekalkan kita. Mau sebanyak apapun harta yang ibu miliki untuk menyogok malaikat maut supaya tidak mencabut nyawa kita, tidak akan pernah bisa. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa idza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, on time. Sesuai dengan jadwal. Sampai kita lupa. Saya masuk ke dalam kubur. Sementara di kubur itu kita tidak akan membawa harta. Yang kita bawa apa, Bu? Amal ibadah. Kan itu udah lanjutan dari hadis tadi. 2 pulang, 1 yang tinggal. Yang tinggal bersama kita apa? Amal ibadah kita. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi Allah mengulangi 2 kalimat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian. Allah mengulangi lagi katanya, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ketika Allah mengulangi 2 kali ayat ini, berarti itu menunjukkan pasti akibat itu akan kita rasakan. Sebagai penekanan, ya, sebagai penekanan bahwasanya itu merupakan kalimat yang pasti kita akan merasakan. Saufa ta'lamuna akibata amrikum. Kelak kalian akan paham akibat dari apa yang kalian lakukan. Idza raja'tum ilal akhirah, tatkala nanti kalian kembali ke akhirat. Coba dilihat dalam surat At-Tur. Surat At-Tur, surat yang ke 52, pada ayat yang ke-14. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat itu adalah ayat yang bercerita tentang ejekan Allah kepada orang-orang kafir tatkala mereka berada di akhirat. Apa kata Allah? Hadhihin narul lati kuntum bihi tukadzibun. Kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian selama di dunia kalian dustakan. Kan Muhammad menyampaikan kepada mereka ada neraka, ada surga. Kata mereka, mana neraka itu, mana surga itu? Tidak ada. Itu hanya dongengnya Muhammad saja. Dengan sombongnya mengatakan demikian. Nah, ketika mereka kembali ke akhirat, Allah katakan kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kalian dulu dustakan. Lalu apa kata Allah? Afasihun hadza am antum la tubsirun? Apakah kalian anggap ini sebagai sihir atau memang kalian tidak bisa melihat ini neraka?
Diejek semua Allah. Diejek. Kalian kan bilang Muhammad dulu tukang sihir. Nih, neraka yang di depan mata kalian sekarang nih. Ini sihir atau bukan? Atau memang benar-benar mata kalian tidak bisa melihat? Lalu Allah mengatakan ejekan berikutnya, Islauha tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian sekarang ini diazab. Mau kalian sabar atau tidak, tetap adabnya sama. Enggak ada bedanya. Kalian mau bersabar menerima adab, ya adabnya segitu. Enggak sabar pun ya adabnya tetap segitu. Benar, dulu di dunia mereka mendustakan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada mereka. Sama kita sekarang di dunia ini. Banyak orang-orang yang mendustakan Allah. Ketika mereka sudah diberikan harta, tapi tidak melalui jalur mereka taat kepada Allah, dengan sombongnya mengatakan, untuk apa aku sholat, untuk apa aku puasa, untuk apa aku menuntut ilmu, atau juga tanpa semua itu aku bisa kaya. Hati-hati jemaah manusia. Kasih sayang Allah itu bukan diwujudkan dalam bentuk kita diberikan harta kepada kita. Tidak. Nabi Muhammad kaya atau enggak? Enggak kaya. Enggak kaya. Mungkin kalau Nabi yang kaya itu diantaranya Nabi Sulaiman. Yang lain rata-rata enggak kaya. Apakah mereka enggak disayang sama Allah? Sayang. Mereka para nabi. Tapi kasih sayang Allah itu tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk memberikan harta yang banyak. Bahkan harta itu bisa jadi ujian kalau kita tidak bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji manusia dengan kebaikan ataupun keburukan. Bukan hanya keburukan itu ujian, tapi kebaikan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lulus atau enggak kita? Kita bisa jadi hamba yang bersyukur atau enggak? Nah, Allah katakan di sini, kalau kalian akan mendapati kondisi demikian, wa anna hadat takatsur la yanfa'u. Dan perhatikan, ketika nanti di akhirat harta yang kalian kumpulkan tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Dulu kalian berbangga dengan kekayaan kalian, berbangga dengan jabatan kalian. Sampai di akhirat semua tertunduk lesu, lemas di hadapan Allah. Semua tertunduk kaku di hadapan Allah. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Dulu yang dahulu kita membanggakan kekayaan kita, di akhirat justru kita menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa dulu aku di dunia ini tidak begini? Andaikan aku sekarang menjadi abu, menjadi debu, itu jauh lebih baik bagi. Bahkan ada yang merengek-rengek kepada Allah. Apa kata mereka kepada Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun? Ya. Dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-99 sampai 100. Apa kata Allah kepada mereka? Apa kata mereka kepada Allah? Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Sampai tatkala kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Menjemput mereka. Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ini posisi sudah mati. Sudah kondisinya sudah berada di akhir. Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal. Nyesal dulu aku itu. Kenapa di dunia aku tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Apa jawaban Allah kepada mereka? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya sekedar ucapan belakang saja, bualan semata yang kalian katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kalian Allah sudah siapkan adab yang sangat. Makanya sebuah nasihat indah dari seorang Arab pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan hikmah, apa kata mereka? Ij'alin nadam fil muqaddam qabla an yakuna fil hitam. Jadikan penyesalan itu di depan sebelum dia terjadi di belakang. Gimana maksudnya kok penyesalan di depan?
sebelum jenengan menyesal di belakang. Di sekarang kita ini selagi hidup di dunia, kita harus memaksimalkan segala kondisi kita dengan kita melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu. Karena manfaat dari ibadah itu tidak akan diberikan kepada Allah. Yang merasakan itu diri kita sendiri. Manfaat kebaikan, ketaatan, amal soleh yang dikerjakan hamba itu sama sekali tidak akan bermanfaat kepada Allah. Yang merasakan manfaatnya kita. Coba perhatikan ketika Allah menceritakan tentang Luqman dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Kata Allah Ta'ala, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kalau mereka bersyukur untuk diri mereka sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi kalau mereka kufur, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah sebut dirinya itu maha kaya, maha terpuji. Gak ada efeknya sama sekali kepada Allah Ta'ala. Dampak itu kepada kita semua. Baik itu kepada kita, keburukan yang kita lakukan pun dampaknya kepada kita. Begitu pula nanti di akhirat, yang akan merasakan semua itu adalah diri kita sendiri. Allah Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta ini. Allah yang menguasai segala. Bagi Allah, kita ini hanya sedikit dari kerajaan Allah. Kita menjadi orang yang taat pun itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Kita menjadi orang maksiat pun itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Zuhud war Raqaiq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulu ibnu Adam, sesungguhnya anak Adam akan berkata, mali wa mali, hartaku, hartaku. Dia berbangga dengan hartanya. Maka apa kata Nabi SAW? Walaysa lak min malik, sesungguhnya dari hartamu itu yang menjadi bagianmu, kata Nabi SAW, ma'akalta fa'afnaita, apa yang sedang kau makan dan itu menjadi kotoran. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang engkau pakai dari pakaianmu dan itu sampai rusak terpakai, sampai rusak. Au tasaddaqta fa'amdaita, dan apa yang sudah engkau infakkan, yang sedekahkan, maka itu yang akan menjadi bagian. Selain daripada tiga ini, harta itu bukan milik ahli waris. Oleh karena jamaah sekalian, pahami hakikat dari semua ini. Karena kelak kita pasti akan merasakan apa yang telah kita perbuat di atas muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keberapa? Yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak kamu akan mengetahuinya dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang pasti, bukan husnul yakin. Kalau husnul yakin, Ustaz Husnul rahimahullah. Ainul yakin, Allah menggunakan kata ain, mata. Artinya benar-benar kita akan melihat apa yang akan kita terima dari perbuatan kita selama di dunia dengan mata kepala kita sendiri. Makanya disebut dengan ainul yakin. Kata Syekh, yakni haqqan law ta'lamu ilmal yakin la araftum annakum fi dhalal walakinnakum ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sekiranya kalian benar-benar faham dengan ilmu yang sesungguhnya, kalian akan sadar kalau selama ini dari diri kalian berada dalam kesesatan. Tapi karena kita tidak punya ilmu, nggak paham hakikat dunia, bagaimana Allah menyiapkan balasan bagi orang-orang yang lalai dari mengingatnya, dari berzikir kepadanya lalu disibukkan dengan urusan dunia. Itulah yang menyebabkan kita itu tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah, karena tidak punya ilmu. Makanya dalam sebuah ungkapan para ulama, apa kata mereka? Man kana a'rafu billah akhwafu bihi. Barang siapa yang paling mengenal Allah, dia akan paling takut kepada Allah. Kita karena tidak kenal Allah, kita tidak takut sama Allah.
Kita karena tidak pernah belajar tentang kondisi akhirat, itu yang menyebabkan kita tidak ada takut-takutnya dengan akhirat. Kita tidak pernah belajar tentang neraka, itu yang menyebabkan kita tidak takut sama neraka. Kita tidak pernah belajar tentang surga, itu yang menyebabkan kita tidak mau berharap surga. Tapi kita tahu berapa gaji yang kita dapatkan kalau kita bekerja di perusahaan tersebut, itu yang kita harapkan karena kita ngerti. Padahal yang Allah siapkan bagi kita jauh lebih baik dari apa yang manusia berikan kepada itu yang membuat kita tidak bisa. Nah, siapa yang pesan sopir? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, la tarawunnal jahim. Niscaya kalian akan melihat al-jahim. Apa al-jahim? Neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Diulang lagi sama Allah. Kemudian kalian akan melihatnya benar-benar dengan mata kepala kalian sendiri, dengan ilmu yang pasti. Bagaimana neraka jahanam itu jemaah? Ngeri, panas. Ibu-ibu kalau ingin coba masuk neraka jahanam, sebaiknya ibu ke mana? Ke dapur dulu. Eksperimen pegang api kompor. Kalau ibu bisa selamat, tetap saya tidak menyarankan masuk neraka. Buat apa masuk neraka? Orang sudah bersenang-senang di surga, kita masuk neraka. Orang sudah berbahagia di surga, kita mau mampir neraka terlebih dahulu. Jangan mau kita masuk ke dalam neraka. Kita tuh harus berupaya bagaimana langsung masuk surga. Bila perlu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya akan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu Nabi menyebutkan sifat dari 70.000 tersebut. Yang pertama, tidak diruqyah, minta ruqyah. Hukum asal minta ruqyah boleh. Tapi kalau ibu-ibu minta ruqyah, berarti ibu menghilangkan kesempatan ibu masuk surga tanpa hisab dan azab. Wala yastarku, wala yatatayyarun, tidak bertatoyur. Apa tatoyur itu? Menyandarkan kesialan kepada benda angka tertentu. Kenapa gedungnya tidak ada angka 13, angka keramat? Sementara saya lahir tanggal 13, berarti saya inisial berarti. Ada anak ke-13, anak sial. Ada kayak gitu-gitu tuh ada. Ada burung gagak katanya orang mati. Kalau ada buku-buku masuk ke rumahnya berarti ada tamu. Ada tamu. Kalau tangannya gatal berarti dapat rezeki. Kalau gatal terus kan keluar uang jadinya. Iya, pergi ke dokter toh. Ya, dokter apa berarti? Dokter kulit. Bayar atau enggak? Yang ada keluar uang bukan dapat uang. Mau dibodoh-bodohi kita. Ya. Kalau di tempat saya itu, kalau hujan pas waktu matahari ada, jadi hujan, matahari terik, hujan, katanya itu monyet lagi lahiran. Monyet lagi lahiran. Jadi monyetnya itu lahiran itu udah setiap saat ya. Jadi tunggu waktu-waktu tertentu berarti. Enggak. Kalau nabrak kucing bahaya katanya. Nanti harus dikubur dengan pakaian yang kita pakai, betul ya? Masalahnya saya mau tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu pergi kondangan nabrak kucing pakai baju harga 5 juta, mau ibu kubur? Nggak mau lah. Nah ada cerita ya, kalau sudah ketabrak kucingnya ya qadarullah, memang sudah ajalnya. Nah, itu namanya tatoyur. Wala yastarkun, wala yatatoyarun. Kemudian wala yaktawun, tidak berobat dengan pengobatan kai, besi yang dipanaskan. Kemudian yang terakhir apa kata Nabi SAW? Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Allah. Nah itu 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Keempat sifat ini harus ada dalam diri kita, tidak boleh salah satu hilang.
Kalau salah satunya hilang, kita tidak akan bisa masuk ke dalam 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bila perlu masuk ke dalam surga melalui golongan demikian, jangan mampir neraka terlebih dahulu. Ya, sebagaimana disebutkan di sini sama Syekh, kelak pasti kita akan melihat bagaimana panasnya neraka jahanam itu. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan tentang panas neraka jahanam. Apinya neraka jahanam itu berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena dia dipanaskan 70 kali daripada api dunia. Kita kalau lihat api yang sangat panas itu kan hitam warnanya kan. Ini sangat hitam, legap. Tidak cukup sampai di situ neraka jahanam itu. Allah sebutkan di dalamnya, alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada malaikat yang tidak kenal kompromi, tidak pernah berhenti menyiksa manusia, sangat kasar, sangat bengis, tidak ada lembut-lembutnya. Kalau Allah sudah memerintahkan mereka tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diazab, disiksa sama para malaikat. Maka daripada kita mampir neraka, hakikat dunia harus dipahami. Bahwasanya seorang itu boleh mencari dunia, tapi bukan untuk menjadikan itu sebagai tujuan utama. Bukan prioritas itu. Mencari dunia untuk memenuhi kebutuhan sebagai tanggung jawab. Kalau memang Allah membuka kekayaan kepada kita, tidak apa-apa, kita bersyukur. Artinya kita bisa untuk membantu orang lain. Tapi jangan menjadikan itu sebagai ajang untuk kita untuk kita menyombongkan diri, berbangga-bangga, ya, memperlihatkan kepada orang siapa yang paling banyak hartanya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Demi Allah tidak ada manfaatnya. Yang ada itu hanya akan menambah sakit hati di antara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang terakhir. Kata Allah Ta'ala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian mereka pasti akan ditanya oleh Allah terkait nikmat yang sudah diberikan kepada mereka. Ai tsumma fi dzalikal waqti fi dzalikal mawqifal 'adzim tus'alunna 'anil na'im. Mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Pertanyaannya sekarang, apakah yang ditanya itu hanya orang mukmin, hanya orang kafir saja, ataukah orang mukmin dan orang kafir? Maka jawabannya adalah yang akan ditanya terkait nikmat itu bukan hanya orang kafir, tapi juga orang-orang beriman ditanya. Kan Nabi pernah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai mereka itu ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah an mali min aina tasabahu wa bima anfaqa. Terkait masalah hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Itu pertanyaan dari kiamat. Harta itu dari mana, untuk apa kita habiskan. Maka sebelum kita itu ditanya sama Allah, ibu-ibu, kita harus tahu kita mau apain harta ini. Kita mau gunakan untuk apa harta ini? Apakah kita gunakan untuk yang bermanfaat, ataukah justru kita menggunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Jadi bukan hanya orang kafir ditanya, tapi juga orang beriman. Ada pun orang beriman yang mereka itu menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, maka itu hanya sekedar spoiler aja. Mereka tetap akan ditanya, hanya akan diperlihatkan, oh begini. Setelah itu sudah dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir, berat. Mereka ditanya panjang lebar, dari mana begini, kenapa kamu gunakan untuk ini. Ketika mereka tidak bisa menjawab, itu yang akan menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam waliyadu billah. Oleh karenanya surat At-Takatsur ini adalah surat yang mengingatkan kepada kita dari kelalaian kita yang terlalu sibuk mengejar urusan dunia. Silakan ibu bapak mengejar dunia, tapi jangan sampai dunia itu menjadi prioritas utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memuji orang-orang yang mereka bekerja, mereka berusaha, tapi tidak menjadikan mereka lupa dari
beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-37. Apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Mereka para lelaki yang mereka tidak dilalaikan dengan tijarah mereka, jual beli mereka, ataupun perniagaan mereka dari berzikir kepada Allah. Mereka jualan, mereka usaha, mereka bekerja, tapi wayanya mereka ibadah, ya mereka ibadah. Kita ini suka punya prinsip, Ustaz, dunia akhirat itu harus seimbang. Oke, kita pegang prinsip antum. Kalau memang itu yang menjadi prinsip antum, sekarang coba buktikan dong kalau dunia sama akhirat harus seimbang. Jenengan kerja 8 jam, otomatis beribadah pun harus berapa jam? 8 jam. Sementara coba lihat, kita sholat saja, kita gabungkan sholat 5 waktu, ada 8 jam kita sholat? Taruhlah satu sholat itu 20 menit. Berarti kalau 5 sholat 100 menit. 100 menit kalau dikonversikan ke waktu 1 jam 40 menit. Dari 8 jam ke 1 jam 40 menit, kira-kira berapa persen itu? Sekitar itu. Allah hanya minta waktu kita segitu. Masa 24 jam tidak ada waktu kita untuk beribadah? Sesibuk apa sih kita ini? Istri satu, saya ini mau saya kasih gambaran, Bu. Nabi istrinya berapa, Bu? 9. Kita apa sih posisi kita di kantor? Staff. Ya mentok-mentok jadi manajer lah, kepala. Kalaupun jadi komisaris ya mungkin kan itu punya perusahaan kita sendiri. Nabi kepala negara, kepala dunia, Bu. Tapi Nabi punya waktu untuk ngajar, untuk ini, untuk segala macam ibadah kepada Allah. Kita subhanallah. Ya. Kenapa sih kita ini urusan kita di dunia ini sulit? Karena kita ini tidak mengambil kita tidak mendekati yang memiliki kemudahan dalam urusan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, diceritakan lebih tepatnya, pernah para sahabat menceritakan tentang Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad. Kata para sahabat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu kalau punya masalah, dia ada problem dalam hidupnya, maka Nabi akan mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya dia itu, Nabi itu ya, memberikan kita gaya lifestyle gitu loh, gaya hidup. Bahwasanya kita itu tidak boleh lupa dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai dunia itu menghalangi kita dari berzikir kepada Allah. Ini yang perlu dipahami. Harta, kemudian kekayaan yang kita miliki, semuanya itu akan kita tinggalkan. Seseorang boleh kaya, tapi jangan sampai menjadikan dia itu lalai dari berzikir kepada Allah. Dan jangan pula kekayaan itu dijadikan ajang untuk kita menyombongkan diri, berbangga-bangga diri, ataupun kita merendahkan orang lain dengan kekayaan tersebut. Karena sejatinya apa yang kita miliki, semua itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma aqulu lakum, ini yang bisa saya sampaikan dari surat At-Takatsur ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Ayo silakan.